Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhrul Mukminin. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah profesi bidang IT yaitu Data Science untuk memenuhi UAS mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Oke, baik, kita langsung saja mulai. Abstrak. Perkembangan teknologi yang cepat memberikan perubahan pada kehidupan manusia. Di zaman yang sudah modern, teknologi semakin berkembang dan memiliki dampak pada kehidupan. Salah satunya pada bisnis. Teknologi yang semakin canggih membuat industri bertransformasi menjadi digital. Banyak pekerjaan yang hilang dan muncul yang baru. Pada era global, banyak industri dan pebisnis membutuhkan data untuk kemajuan dalam bisnis. Teknologi artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, dan lain-lain semua membutuhkan data untuk mengolah algoritma. Prospek data scientist menjadi profesi yang akan banyak dicari oleh industri. Pendahuluan, situasi dunia yang dinamis serta perkembangan teknologi yang begitu cepat. Perkembangan ini membuat perubahan di segala aspek kehidupan, diantaranya pendidikan, bisnis, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Di zaman yang sudah modern ini, teknologi menjadi sangat penting dalam kehidupan. Teknologi berguna untuk memudahkan proses pekerjaan manusia dalam kehidupan. Teknologi juga meningkatkan perkembangan komunikasi pada manusia. Peran dan posisi teknologi menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia di era modern ini. Penggunaan teknologi semakin banyak digunakan karena semakin banyak kebutuhan yang diselesaikan dengan teknologi. Latar belakang perkembangan teknologi di era global ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Perkembangan teknologi menyebabkan pekerjaan manusia berkurang karena diganti dengan teknologi. Tetapi dengan perkembangan teknologi ini juga menciptakan pekerjaan baru pada manusia. Banyak pekerjaan yang bertransformasi menjadi digital dan membawa ke era revolusi industri 4.0. Pada perkembangan teknologi ini banyak bermunculan bisnis baru yang menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi yang semakin banyak menjadikan persaingan bisnis semakin tinggi. Banyak pebisnis atau berbisnis menggunakan data agar dapat mencapai target tujuan dalam bisnis dan bersaing dengan pebisnis yang lain. Pada era revolusi industri 4.0 ini yang menggunakan sistem otomatisasi dan menggunakan machine learning yang membutuhkan data, artificial intelligence, dan Internet of Things yang semakin berkembang. Semua perkembangan ini menciptakan pekerjaan baru, yaitu data scientist. Oleh karena itu, pada makalah ini akan membahas tentang profesi data scientist. Pembahasan data science. Ilmu data atau data science ini dalam bahasa Inggris adalah suatu disiplin ilmu khusus mempelajari data, khususnya data kuantitatif atau data numerik, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Berbagai subjek yang dibahas dalam ilmu data meliputi semua proses data, mulai dari pengumpulan data, analisis data, pengolahan data, manajemen data, kearsipan, pengelompokan data, penyajian data, distribusi data, hingga cara mengubah data menjadi kesatuan informasi yang dapat dipahami semua orang. Ilmu data merupakan kombinasi dari ilmu sains dan ilmu sosial. Ilmu-ilmu yang menjadi penunjang utama dalam ilmu data terdiri dari matematika, statistika, ilmu komputer, sistem informasi, manajemen, ilmu informasi, termasuk juga ilmu komunikasi dan kepustakaan. Bahkan ilmu ekonomi, terutama ilmu bisnis, dan juga berperan penting dalam ilmu data. Keunggulan data science. Yang pertama, hasil analisis lebih
efisien, sehingga kebijakan bisnis yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang efisien terhadap kinerja perusahaan seperti efisiensi waktu, biaya, maupun sumber daya. Yang kedua, hasil analisis lebih akurat. Hal ini lebih berdampak pada kebijakan mengenai pemasaran serta promosi produk suatu perusahaan. Dengan akuratnya kebijakan dan data yang dihasilkan, maka akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga, tercapainya kepuasan pelanggan. Hal ini dikarenakan data scientist dapat mempelajari pola perilaku pelanggan melalui big data yang dianalisis, sehingga sangat berguna untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan kemajuan dalam bisnis. Scope of work data science atau lingkup kerja ilmu data. Yang pertama, menangkap. Menangkap itu diantaranya akuisisi data, entry data, penerimaan sinyal, ekstraksi data. Kemudian yang kedua, pemeliharaan, yaitu diantaranya pergudangan data, pembersihan data, pementasan data, pemrosesan data, arsitektur data. Yang ketiga, proses, penambahan data, pengelompokan atau klasifikasi, pemodelan data, peringkasan data. Yang keempat, analisis, yaitu eksplorasi atau konfirmasi, analisis prediktif, regresi, penambangan teks, analisis kualitatif. Kemudian yang terakhir, berkomunikasi, pelaporan data, visualisasi data, intelijen bisnis, pengambilan keputusan. Roadmap keilmuan data science. Menurut Stephen Geringer Relek, pembentuk data science atau ilmu data dapat diilustrasikan dalam diagram Venn berikut. Nah, data science mencakup disiplin ilmu yang luas. Berdasarkan diagram di samping, terdapat 3 disiplin ilmu yang fokus pada data science. Yang pertama, machine learning. Nah, machine learning merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan ilmu komputer. Machine learning adalah cabang dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bertujuan memberikan kemampuan kepada komputer untuk dapat melakukan proses belajar. Banyak algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan analisis data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang paling populer adalah neural network, di mana kita ketahui fundamental sebuah algoritma selalu menggunakan ilmu matematika. Salah satu penerapannya adalah Cortana atau yang lebih dikenal sebagai asisten dari pengguna Windows 10, merupakan salah satu penerapan machine learning. Yang kedua, traditional software. Traditional software merupakan irisan dari ilmu komputer dengan SME atau subject matter expertise. SME adalah pengetahuan mengenai proses dari suatu bisnis atau instansi untuk beroperasi sehingga dapat dibuat atau develop suatu sistem yang dapat membantu bisnis atau instansi tersebut. Penerapan tradisional software hampir digunakan oleh seluruh instansi pemerintahan maupun bisnis. Contohnya e-learning, e-library, online banking, point of sales, dan lain-lain. Yang ketiga, traditional research. Traditional research merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan SME, subject matter expertise. Traditional research hampir digunakan berbagai perusahaan, instansi, serta universitas. Penelitian yang dilakukan umumnya menggunakan traditional research. Contoh penerapan data science. Yang pertama, health technology. Jenis teknologinya dalam health technology ini, teknologi medis telah berkembang menjadi perangkat portable yang lebih kecil, misalnya smartphone, layar sentuh, tablet, laptop, tinta digital, pengenal suara dan wajah, dan banyak lagi.
Dengan teknologi ini, inovasi seperti catatan kesehatan elektronik atau IHR, pertukaran informasi kesehatan HIE, jaringan informasi kesehatan nasional NWHIN, catatan kesehatan pribadi PHR, portal pasien, nanomedicine, kedokteran pribadi berbasis genom, sistem penentuan posisi geografis atau GPS, identifikasi frekuensi radio RFID, teleme, 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 telemedikain, terus dukungan keputusan klinis atau CDS, perawatan kesehatan di rumah bergerak dan komputasi awan muncul. Kemudian yang kedua, contoh penerapan data science itu agriculture teknologi. Nah, teknologi dan aplikasi dalam teknologi pertanian itu contohnya meliputi drone, fotografi dan sensor satelit, jaringan sensor berbasis IoT, pelacakan fase, ramalan cuaca, irigasi otomatis, kontrol cahaya dan panas, analisis perangkat lunak cerdas untuk prediksi hama dan penyakit, pengelolaan tanah, dan tugas analitis lain yang terkait. Nah, maksud dari ramalan cuaca ini adalah memprediksi cuaca, ya. Kemudian ada juga teknologi yaitu bioteknologi. Persiapan untuk menjadi data scientist. Nah, yang pertama hard skill. Hard skill diantaranya itu memahami analisis statistik. Analisis statistik diperlukan untuk memperbaiki perencanaan serta pengawasan, mengidentifikasi masalah, dan mengidentifikasi kapan serta di mana satu tindakan perlu dilakukan. Sebagai seorang data scientist, memahami hal ini tentu akan sangat membantu dalam melakukan pekerjaan. Jadi, jika ingin handal di bidang ini, cobalah untuk lebih mempelajari analisis statistik. Yang kedua, memahami tools analisis. Dalam melakukan tugas sebagai data scientist, tentu akan ada beberapa tools yang perlu digunakan untuk mempermudah proses pengerjaan data. Adapun tools analisis populer yang sebaiknya dipahami adalah Hadoop, SAS, Hive, Spark, R, dan Pig. Data mining. Data mining adalah proses menemukan sebuah pengetahuan yang berharga dan tersembunyi dengan menganalisis sejumlah data yang disimpan dalam gudang data. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik data mining seperti AI atau Artificial Intelligence, Machine Learning, dan statistik. Kemampuan programming. Memahami bahasa pemrograman dapat membantu dalam mengatur dan membersihkan data yang tidak terstruktur dengan baik. Adapun bahasa pemrograman yang perlu dikuasai di antara lain seperti R, C atau C++, Perl, Python, SQL, dan Java. Persiapan untuk menjadi data scientist selanjutnya yaitu soft skill. Di antaranya itu harus detail. Seorang data scientist melakukan proses analisis data dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan solusi. Oleh karena itu, saat mengelola data, ketelitian yang detail sangat diperlukan. Terus, selanjutnya ketajaman bisnis. Soft skill yang satu ini mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Namun jika ingin menjadi seorang data scientist yang handal, akan lebih baik jika memiliki ketajaman bisnis. Dengan menguasainya akan lebih mampu membedakan masalah yang perlu diselesaikan agar bisnis dapat berkembang dan bertahan. Jika tidak, maka tidak akan benar-benar dapat membantu perusahaan dalam mengeksplorasi peluang bisnis baru. Komunikasi. Seorang data scientist tentu akan menjadi seseorang yang lebih mengenal data dibandingkan yang lain. Meski begitu, kemampuan berkomunikasi tetap dibutuhkan agar dapat menyampaikan hasil data dengan jelas kepada pihak lain, bahkan kepada seseorang yang mungkin tidak memahami data dengan baik. Yang terakhir, memiliki intuisi
terhadap data. Intuisi terhadap data berarti memahami pola data yang nampaknya tidak ada dan dapat mengetahui keberadaan nilainya di antara tumpukan data yang belum dijelajahi. Kemampuan ini dipercaya dapat membuat seorang data scientist dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih efisien. Ide pengembangan dari contoh penerapan data science maksudnya, yaitu contoh penerapan ide pengembangannya itu aplikasi home agriculture. Nah, yaitu aplikasi pertanian pintar yang digunakan untuk membantu dalam pengembangan pertanian di rumah. Sistem aplikasi ini mengumpulkan data dari tumbuhan yang ditanam dan memecahkan masalah pada tumbuhan melalui data yang dikumpulkan tadi. Ini adalah contoh ide pengembangan dari yang tadi. Salah satu contoh penerapan data science itu aplikasi home agriculture ini dapat dikembangkan. Iya, ide pengembangannya seperti ini. Contohnya. Kemudian yang terakhir penutup. Kesimpulan, ilmu data merupakan sesuatu yang sangat penting di era global. Dengan data science akan berguna dalam meningkatkan kinerja dan mengambil langkah untuk kemajuan bisnis. Karena mendapatkan data yang akurat dalam menghadapi persaingan bisnis itu merupakan sesuatu yang penting juga. Nah, prospek kerja data scientist akan berkembang seiring permintaan pekerjaan data scientist. Karena banyak bermunculan industri startup di berbagai bidang yang tingginya intensitas persaingan antar startup untuk menjadi unicorn atau yang lebih tinggi lagi. Sekian presentasi makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.